Kena juga ya. Gimana Pak, kita mulai aja Pak. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan dari Sabrina Dayanti, nomor NIM-nya 2018121110 berapa? Damanti? 082. 082 ya. Dengan judul skripsi, proposal skripsinya pengaruh intelektual capital disclosure enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pembimbingnya kebetulan saya sendiri. Jadi untuk itu IBS sudah membentuk tim penguji nantinya. Pertama itu Bapak Dr. Muklis SIAK MBF Pak ya. Ya. Kemudian Ibu Wil Aldila SE MSc itu MM Wil. MSc. MAK Pak. MAK ya, MAK. Trisakti ya. Trisakti. Jadi Wil Andila SE AK MAK ya. Itu Wil ya. Kapan nulis 3 Wil? Wil? Nunggu lektor dulu Pak. Oh, jangan usah nunggu lektor, S3 aja, nggak ada hubungan lektor. Ya. Tuh Wil. Ya, Pak. Kalau S3 langsung S3 aja Wil. Aku masih muda. Ya, setuju. Ya. Karena S3 tuh fisik diminta juga tuh fisik tuh. Fisik ya, kalau udah lemah udah susah tuh. Mumpung suami masih muda, Siap, anak Pak. masih kecil. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ya, Pak. Jadi Saudara Sabrina, sudah siap nggak itu uji sampel hari ini, Sabrina? Siap nggak? Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap ya. Nggak sakit kan? Udah Pak, alhamdulillah sehat. Oke, nanti sampel ini pertama Sabrina presentasi 10-15 menit. Setelah itu kita berikan waktu kepada Bapak Dr. Muklis sama Ibu Wil Andila untuk menanggapi presentasi Saudari Sabrina. Tujuan utama untuk sampel lebih baik ya. Karena sampel ini nggak ada nilainya nih ya. Nilai nanti di sidang skripsi baru ada nilainya ya. Itu Sabrina ya. Jadi kamu siap menerima masukan, kritikan dari Pak Muklis, dari Bu Wil Andila ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudari Sabrina Dayanti. Silakan. Terima kasih Pak Sparta. Sebelumnya saya izin share screen ya Pak Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEMEK AKCA selaku pembimbing skripsi saya, Bapak Dr. Muklis SEMBM dan Ibu Wil Andila Darniati SEMAK selaku penguji, Mbak Devita yang telah membantu proses sempro, dan teman-teman audiens yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Izinkan saya, Sabrina Dayanti, mahasiswa akuntansi 2018, mempresentasikan proposal bab 1-3 saya yang berjudul Pengaruh Intellectual Capital Disclosure dan Enterprise Risk Management Disclosure terhadap nilai perusahaan. Latar belakang dari penelitian ini adalah masyarakat Indonesia semakin hari semakin tertarik untuk melakukan investasi pada pasar modal. Dilansir oleh Medcom, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertambahan 2,3 juta investor baru di pasar modal selama masa pandemi COVID-19, sehingga total investor yang tercatat di pasar modal saat ini mencapai 6,1 juta investor. Direktur Mahakarya Arta Sekuritas Megawati Soehardi mengatakan bahwa peningkatan jumlah investor di pasar modal ini harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan juga.
Salah satu informasi keuangan yang dapat diberikan oleh perusahaan adalah intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure. Intellectual capital sendiri merupakan aset tidak berwujud berupa sumber daya, informasi, serta pengetahuan dengan fungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan, juga menciptakan nilai perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 Revisi 2015 tentang aset tidak berwujud ialah aset yang memiliki dan tidak berwujud fisik yang berguna sebagai penyerahan barang atau jasa penyewa kepada pihak lain bertujuan administratif, seperti merek dagang, desain, ilmu pengetahuan, teknologi, lisensi, implementasi sistem, atau proses baru, dan kekayaan intelektual. Pernyataan PSAK nomor 19 tersebut akhirnya menarik perhatian para peneliti karena besarnya nilai intelektual kapital akan menciptakan efisiensi penggunaan modal perusahaan, sehingga dapat menciptakan value added bagi perusahaan. Selanjutnya, Enterprise Risk Management Disclosure. Menurut KOSO, Committee of Sponsoring Organization mengumumkan Enterprise Risk Management sebagai salah satu proses manajemen risiko perusahaan, di mana manajemen risiko tersebut telah dirancang dan diimplementasikan pada strategi perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya pengelolaan risk management yang baik pada perusahaan karena mengingat banyaknya kasus fraud pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dilansir oleh Republika, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 3 OJK, Slamet Edi, menyebutkan bahwa sebanyak 105 kejadian fraud pada kuartal 1 2020. Pada kuartal 2 2020, sebanyak 796 kejadian yang disebabkan oleh lingkungan internal perusahaan, sedangkan fraud yang disebabkan oleh lingkungan eksternal sebanyak 644 kejadian pada kuartal 1, dan 8.218 kejadian pada kuartal 2 2020. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah intellectual capital disclosure dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, apakah enterprise risk management disclosure dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh intellectual capital disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 dan mengetahui pengaruh enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi para calon investor yang akan berinvestasi pada suatu perusahaan perbankan mengenai nilai perusahaan, khususnya perusahaan perbankan, agar calon investor dapat menimbang dana yang akan diinvestasikan melalui intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure. Yang kedua, memberikan manfaat bagi para investor yang akan berinvestasi pada suatu perusahaan tentang nilai perusahaan dan literasi mengenai intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure untuk mengetahui prospek perusahaan di masa depan. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi internal control sebuah perusahaan agar dapat memberikan serta menjabarkan informasi mengenai intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure secara baik dan transparan. Yang keempat, memberikan manfaat bagi akademisi dan pihak lainnya sebagai pilihan dalam ilmu pengetahuan tentang pengaruh intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan. Landasan teorinya ini menggunakan signaling teori atau teori signal yang menjelaskan alasan mengapa suatu perusahaan memiliki dorongan untuk membiarkan informasi laporan keuangan perusahaannya kepada pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Informasi keuangan merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi keuangan tersebut menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Intellectual capital disclosure menjadi salah satu informasi sinyal positif bagi perusahaan kepada stakeholder. Sinyal positif ini juga dapat ditemukan pada informasi non-keuangan enterprise risk management disclosure bagi stakeholder sebagai informasi mengenai dana yang dikeluarkan stakeholder untuk diinvestasikan pada sebuah perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan stakeholder pada perusahaan. Yang kedua, ada stakeholder teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Namun, perusahaan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti konsumen, nasabah, pemegang saham, pemerintah, dan pihak lainnya. Hubungan mengenai kepercayaan tersebut itu dapat dilakukan oleh manajer dengan memberikan informasi mengenai intellectual capital disclosure perusahaan,
secara rutin dan transparan. Enterprise Risk Management Disclosure juga merupakan informasi yang dapat manajer perusahaan berikan kepada stakeholder agar stakeholder mengetahui risiko apa yang sedang dialami dan diatasi oleh sebuah perusahaan. Dengan begitu, komunikasi antara stakeholder dan perusahaan dapat berjalan dengan baik melalui informasi pengungkapan. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Di sini ada X1-nya Intellectual Capital Disclosure, X2-nya Enterprise Risk Management Disclosure, dan nilai perusahaan dengan variabel control size, ukuran perusahaan, dan debt to total asset ratio. Dengan hipotesis 1 itu Intellectual Capital Disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan hipotesis 2 Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Operational variable yang digunakan pada penelitian ini menggunakan variabel dependent nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pandangan stakeholder terhadap keberhasilan kinerja perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Pada penelitian ini, pengukuran nilai perusahaan yang digunakan adalah dengan menggunakan Tobin Skew. Pengukuran Tobin Skew ini menggunakan nilai buku dari total aset dan nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku perusahaan. Selanjutnya ada variabel independen. Pada penelitian ini ada Intellectual Capital Disclosure menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Pratama, itu Intellectual Capital Disclosure sama dengan total score item IC yang diungkapkan per total item IC yang seharusnya diungkapkan. Dan yang terakhir ada Enterprise Risk Management Disclosure menggunakan rumus yang sama yang dikeluarkan oleh Pratama et al. 2020 dengan formula Enterprise Risk Management Disclosure sama dengan total score item Enterprise Risk Management yang diungkapkan per total item Enterprise Risk Management yang seharusnya diungkapkan. Selanjutnya ada model penelitian. Terdapat 2 model penelitian, yaitu sebelum pandemi COVID dengan rumus Tobin Skew sama dengan alpha 1 plus alpha 1 Intellectual Capital Disclosure plus alpha 2 Enterprise Risk Management Disclosure plus alpha 3 size plus alpha 4 DAR plus error. Yang kedua, persamaan penelitian 2 itu yang setelah pandemi COVID dengan rumus Tobin Skew sama dengan beta 0 plus beta 1 Intellectual Capital Disclosure plus beta 2 Enterprise Risk Management Disclosure plus beta 3 pandemi COVID plus beta 4 size plus beta 5 DAR plus error. Dengan teknik pengelolaan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang terlihat dari median, mean, maksimum, minimum, standar deviasi dalam menggambarkan variabel penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua ada analisis regresi data panel. Pada penelitian ini menggunakan uji Chow yang digunakan untuk menentukan model common effect atau fixed effect untuk mendapatkan model yang paling tepat atas estimasi data panel, dan uji Hussman yang digunakan untuk memilih model antara fixed effect model atau random effect model yang paling tepat. Yang ketiga, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang digunakan pada penelitian ini ada uji normalitas dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi variabel dependent dan variabel independent maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau bahkan tidak normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Pada persamaan regresi yang sederhana, multikolinearitas ini tidak akan terjadi. Kolerasi antara variabel independent didasarkan pada nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dan ada uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dengan pengujian hipotesis menggunakan uji tes statistik dengan tujuan memperlihatkan pengaruh suatu variabel independen X secara individu dalam merangkai variabel dependen Y. Dan uji koefisien determinasi yang merupakan indikator di mana indikator tersebut menggambarkan banyaknya variasi yang dijelaskan dalam model. Demikian presentasi proposal skripsi bab 1-3 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Sparta.
Oke, terima kasih Saudara Sabrina. Sudah selesai presentasi surat proposal dan selamat pada tahap ini ya, sudah presentasi proposal. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Dr. Muklis untuk memberikan masukan, tambahan pertanyaan dan sebagainya. Kami persilakan Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Sparta. Sabrina ini dulu kuliah sama saya apa advance ya? Iya, Pak. Banyak nih teman-teman semua nih. Ya, semua nih pernah kuliah sama saya semua nih kayaknya. Oke, Sabrina, kamu kuliah manajemen risiko nggak? Boleh, Pak. Ada ya, mata kuliahnya ada kan ya? Iya. Nah, jadi nih nanti yang kamu gunakan adalah Enterprise Risk Management ya. Itu Iya, anunya Pak. pedomannya apa tuh nanti? Tadi kok coba lihat di persamaannya tadi gimana persamaannya? Persamaan rumusnya, Pak. Untuk mengukur penerapan Enterprise Risk Management di bank tuh ya nanti ya. Ini kan Iya, bank Pak, semua di ya. perusahaan perbankan. Hmm. Mau di share screen lagi, Pak. Tayangan ya. Jadi tuh kira-kira ngukurnya gimana tuh nanti? Ini, Pak. Jadi nanti IJ D item, IJ A, oh D sama A ya bedanya ya. Iya, Gimana Pak. nih? Gimana nih jadinya? Jadi D item. untuk ini saya dapetin dari jurnal Pratama et al. 2020 karena Pratama ya. ya Gimana? saya cari di buku-buku tuh belum pernah ketemu, Pak, untuk disclosure ini. Itu di itemnya itu sebagai item yang ditemukan per item yang seharusnya D itu ditemukan. D itu ditemukan. adanya yang Kalau AD seharusnya diungkapkan. Oh, seharusnya diungkapkan. Terus dasarnya berarti yang seharusnya itu kamu anunya poin-poinnya apa aja? Udah ada daftarnya? Udah ada, Pak. Kalau Enterprise Risk Management Disclosure itu kan pertama diungkapin sama KOSO, Pak. Jadi pakai KOSO framework. Ya? Iya. Kalau yang intellectual capital itu pakai belum ada yang pasti gitu pas satu organisasi. Jadi saya pakai penelitian dari peneliti terdahulu. Oh gitu. Ya. Ini ada berapa sampelnya nih? Sampelnya ada 41, Pak. 41 kali 5 tahun. Kali 5 tahun gitu ya? Iya. Oke, jadi ini semua sudah ada dasar penelitian sebelumnya ya, ini dua-duanya ini. Dulu buat meneliti apa dia yang dulu? Dampak Enterprise Risk Management Disclosure terhadap apa? Terhadap nilai perusahaan juga, Pak. Cuman yang sebelum-sebelumnya banyak ada beberapa variabel juga. Oh gitu, ini kamu khususkan ini aja gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus top bench Q-nya itu market value apa itu? Market value of equity. Market value BVA-nya itu nilai buku dari total aset. MPA-nya itu nilai pasar ekuitas. BVA-nya nilai buku ekuitas, Pak. Oh gitu. Bukan market value ya? Bukan market value of bonds gitu enggak ya? Enggak, Pak. Market value ekuitas. Terus book value lagi, book value of equity. Iya, plus book value per BVA lagi, Pak, nilai buku dari total aset. Enggak, book value of asset itu kan juga book value of equity tambah book value of debt kan? Iya, Pak. Iya, benar itu. Jadi book value of equity plus book value of equity, book value of asset plus book value of equity, betul tuh ya rumusnya ya? Iya, Pak. Dari Fabinsky dari penelitiannya Giaio Rapso 2011. Bukan market value ya? Bukan market value dan market value, bukan ya? Bukan, Pak. Book value sama book value. Jadi book value of asset paling kiri, paling kanan book value of equity gitu. Iya, Pak. Padahal book value of asset itu kan juga book value of equity kan. Jadi book value equity-nya dihitung 2 kali gitu ya.
Iya Pak, sesuai dari jurnalnya sih yang saya baca kayak gitu. Oke, coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi deh rumusnya ini apa bener ya? Coba dicek lagi ya. Iya. Kalau seingat saya sih ada book value of debt ya. Emang ada beberapa ini sih Pak, Oh, ada pilihan berapa pilihan? Tobin-Skew rumus ya. Terus saya ngambil dari Oh, penelitian Gayo. oh gitu ya, oke. Iya. Ya udah kalau begitu. Terus ini positif apa negatif nih? Exposure, disclosure, intellectual capital sama nilai perusahaan pengaruhnya positif apa negatif menurut dugaan? Dari jurnal yang saya baca sih buat yang baru-baru Pak, yang terbaru antara 2019 2020 sampai 2021 itu berpengaruh Pak, dua-duanya berpengaruh Positif. terhadap nilai perusahaan ya Pak. Oh, berarti makin banyak disclosure, nilai perusahaan makin tinggi gitu. Iya Pak. Udah coba-coba datanya? Ada Kalau semua. data-data yang konkretnya belum ada sih Pak, saya baru ini ngelis perusahaannya. Terus yang buat data-data konkretnya itu baru saya lihat-lihat. Saya juga masih nanya sama peneliti terdahulu juga sih Pak. Karena si Enterprise Risk Management Disclosure dan Intellectual Capital Disclosure ini kan nggak wajib ya Pak, sukarela gitu. Dan di Indonesia juga karena baru tadi PSAK revisi 2015, jadi masih mungkin belum semua perusahaan menggunakan itu, masih belum booming banget. Ya, yang tadi pagi saya nyaranin di temanmu yang tadi pagi mana ada di sini nggak? Ada Siapa Pak. namanya tadi pagi si Anas. ini ya? Di siapa Ya? si Anan. Anaf sama ya itu atau bensinya mana Anaf? Bisa ngomong nggak Anaf? Iya Pak. Tobin Q-nya sama kayak ini juga rumusnya. Tadi Tobin Q saya ada MVA-nya Pak. MVA. Terus MVA ini juga ada. Terus paling kanan apa? Anaf. Bentar, Pak. Kalau Anaf nggak bank kan ya, bukan bank ya? Iya Pak, saya banyak jenis perusahaannya. Ya, tapi 40 yang masuk indeks itu gitu ya. 30 ya, 30 perusahaan yang masuk indeks Iya, itu betul, kan. Pak, 30. Kalau ini perbankan semua. Iya Pak. Gimana market apa Tobin Q-nya sama rumusnya? Sebentar Pak, saya cek lagi takut salah infoin. Saya pakai BVA-nya ditambah MVI, dikurang BVI, dibagi dengan BVA, Pak. Coba Tobin Q ya. Tobin Q-nya gimana? Penyebutnya apa? Penyebutnya BV A. Iya. Penyebutnya BVA berarti sama kan? Iya Pak. Pembilangnya apa aja? Ada BVA juga ditambah sama MVI. MVI sama Kemudian si dikurangin sama BVI Pak. Kalau Hanan itu dari siapa referensinya? Kan bisa beda-beda. Kalau si Sabrina dari mana? Saya dari Gayo Pak. Gayo. Oh, gitu. Gayo. Sebenarnya dari siapa? Sabrina? Dari Gayo Pak. Soalnya emang Tobin Q ini nggak ada yang pastinya gitu Pak. Nggak ada kayak rumus pasti. Saya Ya, dari Gayo. kalau gitu itu mungkin minus tuh Sabrina. Iya, Coba Pak. deh, coba tayanganmu. Terima kasih ya Anab ya.
Anap, terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Itu tayanganmu, coba tayangin tadi, Teh. Ya, sebentar. Nah, itu mungkin yang kanan itu minus tuh tandanya. Oke, baik Pak. Ya, Saya jadi selisih antara market value of equity dengan book value of equity. Ya. ya, Nah, baik. kalau si ini kan tadi dikurung tuh. Jadi atau dikurung apa enggak sama aja sih. Tapi kalau dikurung lebih kelihatan gitu loh. Jadi MVI minus BVI. Jadi misalnya nih ada harga saham, katakanlah saham Bank Mandiri misalnya. Nilai bukunya misalnya 15.000, tapi nilai pasarnya misalnya 30.000. Ngerti nggak? Nah, Ngerti, Pak. itu 30.000 kurangi 15.000, ketemunya 15.000 gitu loh. Jadi itulah bagaimana pasar menilai lebih terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. Ngerti nggak? Bagaimana para investor di bursa efek memberikan nilai lebih kepada saham Bank Mandiri dibanding nilai bukunya, gitu loh. Makanya itu market value of equity minus book value of equity, gitu sih Afnaf tadi. Ya, oke Pak. Nah, jadi bukan plus, jadi tandanya itu plus itu diganti minus. Oke Pak. Ya, oke. Jadi sama Afnaf. Oke. Ya, Pak. Oke Pak. Oke. Nah, kalau saya tadi menyarankan coba kamu cari penelitian-penelitian terdahulu apa yang berpengaruh terhadap Tobin-Skew ini. Itu. Apa faktornya yang berpengaruh lagi apa? Coba cari penelitian terdahulu apa gitu. Ya. Kemarin kata Bu Vina itu bimbingannya ada ROA. ROA itu ternyata berpengaruh terhadap Tobin-Skew. Tapi nggak tahu juga itu dia perbankan apa enggak tuh. Bimbingannya Bu Vina. Coba aja tanya-tanya sama Bu Vina biar Ahnaf tuh yang tanya karena Ahnaf pengujinya Bu Vina kan. Ya Ahnaf. Halo Ahnaf. Iya betul Pak. Nah, nanti kamu kontak Bu Vina. Bimbingannya Bu Vina tuh namanya siapa? Nanti kamu cek lagi, kamu baca lagi tuh penelitiannya, skripsinya si itu. Bimbingannya Bu Vina. Ya. Jadi apa yang berpengaruh terhadap itu? Terhadap nilai lebih yang diberikan oleh pemegang saham terhadap sahamnya bank apa nanti gitu kan, Bank Mandiri, Bank BNI, gitu ya. Ya udah oke, sudah oke. Cuman itu salah satu sedikit itu tadi yang bikin bingung. Tapi kalau minus saya rasa udah oke maksudnya. Nanti tinggal enterprise disclosure item-itemnya apa aja yang seharusnya ada dibandingkan dengan item-item apa yang ada gitu kan, yang ada dibanding yang seharusnya ada. Kemudian intellectual capital yang ada dibanding dengan yang seharusnya ada. Iya Pak. Kalau waktu melakukan konten analisis kamu bagus, saya yakin ini ada korelasinya sama Tobin-Skew ya. Cuman kamu cari lagi ada nggak faktor yang jelas-jelas berpengaruh terhadap Tobin-Skew ini. Saya rasa ada loh. Jadi jangan-jangan growth itu berpengaruh tuh, growth. Ya kalau Bu Vina tadi kan bilang ROA ya, ROA. Tapi mungkin juga growth. Ya. Growth. Kalau si Ahnaf tadi, skripsinya Ahnaf itu sebelum dia ngomong Tobin-Skew dia juga ngomong PE ratio. Ya kan Ahnaf? Halo Ahnaf, Sabrina kamu baca ya skripsinya si Ahnaf ya? Kamu baca juga, kamu bandingkan skripsimu sama skripsinya Ahnaf. Ya, oke Pak. Bab 2-nya kamu bandingin. Kalau di Ahnaf itu dia sebelum bahas Tobin-Skew dia bahas dulu PE ratio. Dia bahas MV to BV. MV to BV, kemudian dia bahas PE ratio. Nah, kalau PE ratio itu sangat dipengaruhi oleh growth. Growth dari laba. Growth dari laba atau growth dari dividen. Jadi misalnya labanya tiap tahun naik berapa gitu. Makin kenceng naiknya laba, itu makin besar pengaruhnya ke PE ratio. Sabrina, kamu nangkep nggak omongan saya? Nangkep ya. Pak. Jadi gini, PE ratio itu kan setara dengan Tobin-Skew. Iya Pak. Setara dengan Tobin-Skew. Jadi mengukur PE ratio dengan
mengukur, jadi ukuran seberapa besar penilaian para investor terhadap saham bank yang ada di bursa efek itu bisa diukur dengan PE ratio, bisa diukur dengan Tobin skew. Oke? Nah, sekarang kalau bicara PE ratio itu sangat dipengaruhi oleh growth dari laba. Ya, dan jadi kemungkinan growth ini berpengaruh juga ke Tobin skew. Ya, jadi karena jangan sampai belum semua variabel yang sudah diketahui berpengaruh terhadap Tobin skew itu nggak masuk ke model. Itu kan namanya modelnya misspecified. Modelnya kurang karena ada hal yang harusnya masuk. Jadi mungkin kalau menurut Bu Vina sih tadi ROA, cuma nggak tahu Bu Vina itu tadi bank apa bukan tuh sampelnya, ya ROA. Terus kalau selain ROA mungkin growth, tahu kan growth? Tahu Pak. Laba tahun ini kurangi laba tahun kemarin bagi laba tahun kemarin. Nah, itu berpengaruh terhadap growth. Jadi jangan-jangan kalau misalnya suatu ketika Tobin skew itu naik atau turun karena growth, bukan karena ICDI, bukan karena RMD, gitu kan? Iya Pak. Nah, kalau model itu nggak, kalau growth itu nggak masuk ke model, berarti kan modelnya misspecified. Iya. Ya, oke. Jadi satu hal aja kamu pikirkan. Kalau ini tadi kan udah ya dikoreksi udah oke. Iya, kamu pikirkan kalau ada kontrol variabel yang perlu masuk ke dalam model, kemungkinan growth atau ROA. Oke Pak. Ya, oke. Oke atau Pak. ROA yang nggak tahu, kamu baca cari aja penelitian terdahulu tentang bank-bank di Indonesia. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih banyak Pak Muklis atas masukannya. Nanti Sabrina catat itu ya, masukan itu ya, untuk perbaikan sempronya. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada saudari Ibu Wil Andila ya, untuk tanya berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Wil. Di sini mau maghrib nih. Ya Pak. Mau azan maghrib. Baik Pak, terima kasih Mas Marta. Mohon izin menambahkan ya, Makassar belum maghrib ya, saya kaget di sini belum maghrib, masih jauh. Ini maghrib ada gaji-gaji Pak orang Pak, ada gaji-gaji iya, saya baru sadar ini Makassar. Dari saya tidak banyak ya Sabrina, karena dari bab 1 sampai bab 3-nya sudah lengkap. Paling cuma ada beberapa pertanyaan saja. Sabrina ini skripsinya replikasi atau modifikasi Sabrina ya? Modifikasi dikit sih Bu. Jadi bedanya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya sebelumnya? Dari sebelumnya ini Bu ada beberapa variabel yang nggak aku masukin. Tapi jadi ada beberapa jurnal ini juga sih, ada beberapa jurnal acuan juga. Jadi menggabungkan beberapa jurnal. Iya, jadi bisa replikasi juga bisa. Replikasi modifikasi. Iya. Oke, kemudian di halaman 34 Sabrina, untuk yang variabel dependen dan independennya. Ini buat memastikan aja, variabel dependennya apa Sabrina? 34, dependennya intellectual capital disclosure dan enterprise risk management disclosure. Itu dependennya? Dependennya nilai perusahaan. Berarti koreksi lagi yang di halaman 34, kebalik ya. Di situ di halaman 34 nilai perusahaannya jadi independen, padahal itu seharusnya adalah dependen. Ya, nah itu paling itu koreksi dikit dibalik. Harusnya dependen kemudian menjadi independen. Berarti kemudian datanya berarti data panel ya, Sabrina. Benar. Nah, kemudian di halaman 22 itu kan ada variabel dummy, yang mana variabel dummy-nya itu adalah pandemi COVID ya. Iya. Nah, di situ ada kalimatnya bahwa untuk melihat pengaruh pandemi COVID terhadap Intel Capital sama IRM, kemudian terhadap nilai perusahaan juga. Nah, ini COVID-nya ini menjadi salah satu variabel independen apa bagaimana Sabrina?
Itu dimasukin ke modelnya aja sih Bu, nggak dimasukin ke independen atau dependennya. Variable dummy. Iya, variable dummy-nya buat kayak ngebedain aja yang sebelum bank perbankan di sebelum pandemi COVID sama setelah pandemi COVID. Nah, iya. Kemudian di persamaan penelitiannya, itu kan yang persamaan pertama itu dari 2016 sampai 2019. Ya. Kemudian persamaan keduanya 2019 sampai 2020. Berarti 2019-nya dipakai di 2 persamaan. Begitu ya, Sabrina? Sebenarnya 2019 ke 2020-nya buat ini aja sih Bu, buat kayak perantara antara yang COVID dunia sama COVID Indonesia kan kalau di Cina kan akhir-akhir 2019 yang di Desember akhir. Bukan 2019. 2019-2020 itu bedakan COVID sama sebelum COVID sama masa COVID. 2019 itu sebelum COVID. Ya, 2019-nya setelah COVID di Indonesia. Apa? Yang 2020-nya setelah COVID di Indonesia. Iya, Pak. 2020 masa COVID, bukan setelah masa COVID 2020. Membedakan aja apakah COVID pengaruh apa enggak. Maka dua persamaan kalau digunakan sampelnya sampai 2016 enggak seimbang gitu. Jadi yang persamaan, ya Pak, jadi yang persamaan 1 itu 4 tahun, persamaan 2 tahun, seperti itu ya Sabrina ya? Iya, betul. Oke. Tapi nanti persamaan 1 sama persamaan 2-nya apakah diperbandingkan atau cuma nanti dianalisis hasilnya Sabrina? Analisis ya. Bandingkan hasil sebelum COVID yang datanya 4 tahun, udah pengaruh COVID, masa COVID dan sebelum COVID ada nggak pengaruh? Itu aja. Jadi untuk yang 2 tahun, independen variabelnya ditambah 1, yaitu COVID dan non-COVID. Iya. Jadi COVID dan non-COVID itu kan pasti berpengaruh terhadap nilai perusahaan kan. Iya, Pak. Mestinya turun. Turun. Ya, itu aja Pak yang ingin saya konfirmasi. Ya, kemudian di hipotesisnya Sabrina, hipotesisnya tadi bilangnya kan berpengaruh positif ya? Iya. Apa berpengaruh aja? Berpengaruh positif sih dari jurnal yang saya baca, berpengaruh positif, ada juga yang signifikan positif. Oke, berarti nanti di bagian hipotesisnya tinggal dilengkapi lagi aja. Karena di hipotesisnya tadi cuman berpengaruh saja, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi tidak diketahui apakah positif ataukah negatif harapannya dari Sabrina, itu saja. Baik Bu ya. Sudah Bapak, itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih saya juga udah bagus itu. Ya, terima kasih Mbak Wil atas responnya. Ya, maka untuk itu ucapkan terima kasih atas masukan dari Ibu Wil, Adila, Pak Muklis juga, Pak Dr. Muklis. Untuk itu Mbak Sabrina segera dikoreksi ya, ditambahkan ya, sesuai dengan saran dari kedua penguji ya. Untuk segera setelah diperbaiki nanti langsung masuk bab 4, bab 5 ya, segera ya. Oke, itu aja. Untuk itu kalau nggak ada lagi pertanyaan, kami akhiri seminar proposal ini. Mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.